Bagaimana jika aku mengatakan bahwa struktur alam semesta dengan galaksi-galaksinya yang berputar dalam keheningan kosmik memiliki pola yang sama dengan otakmu saat ini yang sedang membaca kata-kata ini? Bukan sekedar kiasan, bukan sekedar puisi. Para ilmuwan yang memetakan jaringan galaksi menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Pola kosmik yang membentang miliaran tahun cahaya itu memiliki kemiripan mencolok dengan jaringan neuron di dalam tengkorak manusia. Seolah-olah langit malam bukan hanya hamparan bintang, tetapi cermin raksasa dari pikiran kita sendiri. Apakah ini kebetulan atau petunjuk? Sejak zaman kuno, para pencari hikmah telah berbisik tentang satu rahasia. Yang di atas mencerminkan yang di bawah. Alam semesta bukan entitas asing yang terpisah dari manusia. Ia adalah tanda, isyarat, ayat-ayat yang terhampar di cakrawala dan tersembunyi di dalam diri. Di dalam otak kita terdapat sekitar 86 miliar neuron berdenyut dalam jaringan cahaya elektrik. Di luar sana, miliaran galaksi saling terhubung dalam jaringan kosmik yang hampir identik secara struktural. Dua skala yang tak terbayangkan, mikrokosmos dan makrokosmos, menampilkan simetri yang memancing pertanyaan mendalam. Apakah kesadaran manusia hanyalah produk otak atau justru bagian dari kesadaran kosmik yang lebih besar? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri yang jarang dibahas secara utuh. Kita akan menelusuri jejak sejarah dan kebijaksanaan kuno yang telah lama menyiratkan kesamaan ini. Kita akan membedah bagaimana sains modern, tanpa disadari, sedang mengetuk pintu rahasia yang telah lama dijaga para arif. Dan yang paling penting, kita akan mengungkap apa arti semua ini bagi hidupmu, cara berpikirmu, caramu memaknai takdir, dan caramu memandang dirimu sendiri. Karena jika alam semesta dan otak manusia memang identik dalam pola, mungkin rahasia terbesar bukanlah di luar sana. Mungkin ia ada di dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku berhenti sejenak. Jika gagasan ini mulai mengguncang cara pandangmu tentang realitas, tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kamu menyaksikan video ini. Aku ingin tahu, sejauh mana pesan ini telah berlayar. Apakah ia telah sampai ke kota kecil di antara pegunungan, atau ke jantung metropolitan yang tak pernah tidur? Biarkan kita menyadari bahwa seperti neuron-neuron yang saling terhubung, kita pun adalah simpul dalam jaringan kesadaran yang lebih luas. Dan sekarang, mari kita kembali ke jejak waktu. Jauh sebelum teleskop modern menembus kabut kosmik, para bijak dari peradaban kuno telah berbicara tentang keselarasan antara manusia dan alam semesta. Di tanah Mesir kuno, para imam memahat simbol-simbol yang menggambarkan manusia sebagai miniatur kosmos. Di Yunani, filsuf seperti Plato membahas dunia ide, realitas tak kasat mata yang menjadi cetak biru dari segala bentuk fisik. Sementara itu di timur, para arif memandang manusia sebagai alam kecil yang merangkum seluruh tingkatan wujud. Bukan dalam arti fisik semata, tetapi dalam kapasitas kesadaran, kemampuan untuk memahami, menamai, dan memaknai. Bahkan dalam kajian filsafat ilmiah abad pertengahan, Al-Farabi menguraikan struktur akal manusia sebagai pancaran dari tatanan kosmik yang lebih tinggi. Seolah-olah akal bukan sekedar organ biologis, melainkan resonansi dari keteraturan universal. Lalu, waktu bergulir. Era modern datang dengan pendekatan yang lebih materialistik. Alam dipandang sebagai mesin raksasa tanpa makna metafisik. Manusia direduksi menjadi kumpulan reaksi kimia dan impuls listrik. Gagasan tentang kesatuan kosmik dianggap puitis, bukan ilmiah. Namun ironisnya, sains kontemporer justru mulai menemukan pola yang menggemakan kembali kebijaksanaan kuno itu. Ketika para kosmolog memetakan distribusi galaksi dalam skala besar, mereka menemukan bahwa alam semesta tidak tersusun secara acak. Ia membentuk jaringan filamen, seperti anyaman raksasa yang saling terhubung. Dan ketika para ahli syaraf memetakan koneksi neuron di otak manusia, pola yang muncul sangat mirip. Simpul-simpul terhubung dalam jaringan kompleks dengan struktur fraktal. Apakah para arif masa lalu memiliki teleskop? Tidak, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lain, kontemplasi mendalam.
Mereka membaca tanda-tanda di langit dan di dalam diri. Mereka melihat keteraturan sebagai bahasa, bukan kebetulan. Mungkin pengetahuan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan zaman. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita siap membukanya kembali? Sekarang, sebelum kita menyelam lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan bahumu rileks, biarkan pikiranmu tidak tergesa. Video ini bukan untuk didengar sambil lalu. Ia seperti peta rahasia. Jika kamu berjalan terlalu cepat, kamu akan melewatkan simbol-simbol pentingnya. Tetaplah di sini, dengarkan dengan tenang, karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar informasi, melainkan cara baru memandang realitas. Bayangkan alam semesta dari jarak yang tak terbayangkan. Jutaan galaksi terhubung oleh filamen kosmik, benang-benang gravitasi dan materi gelap yang membentuk jaringan raksasa. Para kosmolog menyebutnya cosmic web, sebuah struktur seperti saraf yang membentang di ruang hampa. Sekarang, bayangkan otak manusia. Di dalam tengkorakmu, sekitar 86 miliar neuron saling terhubung melalui sinapsis. Setiap pikiran yang muncul, setiap kenangan, setiap imajinasi, semuanya adalah kilatan listrik yang melompat di jaringan ini. Jika kita memperbesar jaringan neuron itu, kita akan melihat simpul-simpul bercabang dengan pola yang sangat mirip dengan peta galaksi. Skala berbeda, struktur serupa. Ini bukan klaim mistis semata. Beberapa studi pemetaan menunjukkan bahwa distribusi materi di alam semesta dan distribusi koneksi di otak memiliki kesamaan matematis dalam pola kompleksitasnya. Bukan berarti otak adalah alam semesta mini secara harfiah, tetapi ada hukum keteraturan yang sama, pola fraktal, jaringan, konektivitas nonlinear. Seolah-olah realitas menyukai desain tertentu. Disinilah misterinya menjadi lebih dalam. Mengapa hukum yang mengatur gugusan galaksi juga muncul dalam organ kesadaran manusia? Mengapa pola jaringan menjadi bahasa universal dari skala terkecil hingga terbesar? Bayangkan sebuah pohon. Cabangnya bercabang lagi dan lagi, membentuk pola berulang. Akar di bawah tanah memantulkan cabang di atas. Alam bekerja dengan pola yang sama, pengulangan dalam variasi. Otakmu adalah pohon cahaya. Alam semesta adalah pohon materi dan energi. Keduanya tumbuh dalam pola yang serupa. Sekarang pertanyaannya, apakah ini hanya efisiensi fisika atau ada prinsip kesatuan yang lebih dalam? Dalam banyak tradisi hikmah, alam semesta tidak dilihat sebagai kumpulan objek terpisah, tetapi sebagai jaringan tanda. Setiap bagian saling terhubung. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Bahkan pikiran yang kamu anggap milikmu adalah hasil interaksi antara pengalaman, lingkungan, dan struktur biologis yang diwariskan. Dan perhatikan ini, neuron tidak bekerja sendirian. Satu neuron hampir tidak berarti apa-apa, tetapi ketika terhubung dengan ribuan lainnya, ia menciptakan kesadaran. Begitu pula galaksi. Satu galaksi hanyalah pulau cahaya, namun dalam jaringan kosmik, ia menjadi bagian dari struktur yang jauh lebih besar. Apakah mungkin kesadaran juga bekerja seperti itu? Apakah mungkin individu-individu manusia adalah neuron dalam jaringan kemanusiaan yang lebih luas? Tetaplah bersamaku. Jangan biarkan pikiranmu meloncat pada kesimpulan terlalu cepat. Biarkan gagasan ini meresap perlahan. Karena jika kita menerima bahwa pola adalah bahasa realitas, maka kita harus mulai bertanya, jika struktur kita mencerminkan struktur kosmos, apakah fungsi kita juga mencerminkan sesuatu yang lebih besar? Dan disinilah misterinya menjadi lebih dalam. Sekarang, kita memasuki wilayah yang lebih sunyi. Wilayah di mana sains berhenti memberi jawaban pasti dan perenungan mulai mengambil alih. Jika pola adalah bahasa alam semesta, maka kesamaan antara jaringan kosmis dan jaringan neuron bukan sekadar kebetulan visual.
Ia adalah gema, resonansi, seperti nada yang sama dimainkan dalam oktav yang berbeda. Namun, disinilah banyak orang keliru. Sebagian menganggap ini berarti alam semesta secara harfiah memiliki otak raksasa. Yang lain menganggapnya sekadar ilusi statistik, bahwa dalam sistem kompleks apapun, pola jaringan pasti muncul. Kedua pandangan ini terlalu tergesa. Kita tidak sedang berbicara tentang bentuk fisik yang identik. Kita berbicara tentang prinsip. Dalam fisika modern, alam semesta dipahami sebagai jaringan interaksi. Partikel tidak benar-benar terpisah. Mereka saling mempengaruhi dalam cara yang bahkan melampaui intuisi ruang dan waktu. Sementara itu, dalam neuroscience, kesadaran tidak berada di satu titik tertentu dalam otak. Ia muncul dari hubungan, dari komunikasi antar neuron. Kesadaran bukan benda, ia adalah proses. Alam semesta pun mungkin bukan benda, ia adalah proses yang terus berlangsung. Sekarang renungkan ini perlahan. Jika kesadaran muncul dari kompleksitas dan keterhubungan neuron, maka apa yang mungkin muncul dari kompleksitas dan keterhubungan galaksi? Kita tidak memiliki alat untuk mengukurnya, tetapi ketidaktahuan bukan berarti ketiadaan. Beberapa ilmuwan menyebut konsep ini sebagai emergence, kemunculan sifat baru dari sistem yang cukup kompleks. Air memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh hidrogen atau oksigen secara terpisah. Otak memiliki kesadaran yang tidak dimiliki oleh satu neuron tunggal. Dan mungkin, hanya mungkin, alam semesta memiliki sesuatu yang melampaui sekadar materi dan energi karena kompleksitasnya. Namun berhati-hatilah, ini bukan alasan untuk terjebak dalam fantasi. Misteri harus didekati dengan kerendahan hati. Kita berdiri di antara dua samudra, pengetahuan dan ketidaktahuan. Yang menarik, struktur fraktal, pola berulang dalam skala berbeda, muncul di mana-mana. Pada cabang pohon, aliran sungai, kilatan petir, paru-paru manusia, bahkan dalam struktur pembuluh darah. Seolah-olah ada cetak biru yang konsisten, hukum keteraturan yang mengalir melalui seluruh ciptaan. Dan disinilah paradoksnya. Kita adalah bagian kecil dari alam semesta, namun kita juga satu-satunya bagian yang mampu merenungkan alam semesta itu sendiri. Otak, yang merupakan produk kosmos, justru mampu memetakan kosmos. Alam semesta, melalui kita, sedang menyadari dirinya. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini mengubah cara kamu memandang dirimu? Tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah kesamaan antara alam semesta dan otak manusia ini murni kebetulan ilmiah atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Aku ingin membaca pandanganmu. Karena seperti neuron yang membentuk kesadaran melalui koneksi, diskusi kita pun membentuk pemahaman yang lebih luas. Dan mungkin di antara komentar-komentar itu akan muncul perspektif yang membuka pintu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tetaplah bersama sampai akhir, karena memahami pola ini bukan hanya soal kosmologi atau biologi. Ini tentang siapa dirimu sebenarnya. Sekarang mungkin kamu bertanya, semua ini terdengar agung, dalam, bahkan mengguncang. Tapi apa gunanya bagi hidupku? Disinilah rahasia itu menjadi personal. Jika alam semesta dan otak manusia berbagi pola yang sama, jaringan yang saling terhubung, dinamis, dan penuh potensi, maka hidupmu pun bekerja dengan prinsip yang sama. Kamu bukan entitas terpisah yang tersesat di tengah kosmos yang dingin. Kamu adalah bagian dari jaringan besar keteraturan. Dan mungkin inilah solusi yang selama ini kamu cari tanpa sadar. Banyak orang merasa hidupnya kacau, pikiran berisik, emosi tidak stabil, tujuan terasa kabur. Namun lihat kembali pola yang kita bahas. Jaringan yang sehat bukanlah jaringan yang kaku, melainkan yang terhubung dengan seimbang. Tidak ada neuron yang bekerja sendirian, tidak ada galaksi yang benar-benar terisolasi.
Artinya, ketika pikiranmu terasa tidak selaras, yang perlu diperbaiki bukan dirimu secara keseluruhan, melainkan koneksinya. Perhatikan koneksi pikiranmu. Apa yang sering kamu konsumsi setiap hari? Informasi apa yang kamu biarkan masuk? Lingkungan seperti apa yang mengelilingimu? Otak membentuk ulang dirinya melalui neuroplastisitas. Setiap kebiasaan, setiap fokus perhatian memperkuat jalur tertentu. Jika kamu terus memberi makan kecemasan, jaringan kecemasan akan menguat. Jika kamu melatih ketenangan, rasa syukur, dan refleksi, jaringan itu pun tumbuh. Seperti alam semesta yang mengembang, kesadaranmu pun bisa meluas. Dan ada satu latihan sederhana namun kuat, hening yang sadar. Duduklah beberapa menit setiap hari. Tarik nafas perlahan, sadari bahwa miliaran neuron sedang bekerja dalam diam. Sadari bahwa tubuhmu tersusun dari unsur-unsur yang dahulu lahir dari bintang. Kamu bukan makhluk kecil yang tak berarti, kamu adalah bagian dari rangkaian penciptaan yang panjang. Ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai bagian dari keteraturan kosmik, sesuatu berubah. Kamu berhenti merasa sendirian. Kamu mulai menyadari bahwa setiap tindakan kecil memiliki efek berantai, seperti satu neuron yang memicu jaringan luas. Ini juga berarti tanggung jawab. Jika kita adalah simpul dalam jaringan besar kemanusiaan, maka pikiran dan tindakan kita mempengaruhi keseluruhan. Kebaikan menyebar, kebencian juga menyebar. Energi emosional menular melalui hubungan sosial seperti impuls listrik antar neuron. Jadi solusi praktisnya bukan sekedar meditasi atau refleksi, ia adalah kesadaran dalam tindakan. Pilih kata-kata dengan lebih sadar, bangun koneksi yang sehat, kurangi kebisingan yang merusak struktur batinmu. Dan dengarkan baik-baik, ketika kamu menyelaraskan pikiranmu, menenangkan jaringannya dan memperkuat koneksi yang sehat, kamu sedang meniru hukum kosmos itu sendiri, keteraturan di tengah kompleksitas. Mungkin selama ini kamu mencari jawaban di luar, pada situasi, pada orang lain, pada keadaan. Namun jika pola alam semesta tercermin dalam dirimu, maka kunci perubahan juga ada di dalam. Dan bisa jadi, tanpa kamu sadari, inilah pemahaman yang selama ini hatimu tunggu-tunggu. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana mungkin jaringan galaksi yang membentang miliaran tahun cahaya memiliki kemiripan dengan jaringan neuron di dalam kepalamu? Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bahwa ini bukan sekadar puisi kosmik. Ada pola, ada keteraturan, ada bahasa yang sama yang terukir pada skala terbesar dan terkecil. Para bijak kuno telah mengisyaratkannya, sains modern mulai mengamatinya, dan kesadaran kita sedang merenungkannya. Alam semesta bukan hanya ruang kosong yang dingin, ia adalah jaringan yang hidup dengan hukum yang konsisten. Dan otak manusia bukan sekadar organ biologis, ia adalah cermin kecil dari keteraturan besar itu. Kita adalah debu bintang, namun juga pengamat bintang. Kita adalah bagian dari kosmos, namun juga kesadaran yang menatap kosmos. Mungkin inilah makna terdalamnya, bahwa hidupmu bukan kebetulan acak di sudut galaksi yang tak berarti. Kamu adalah simpul dalam jaringan besar penciptaan. Setiap pikiranmu adalah getaran. Setiap keputusanmu adalah percikan yang bisa merambat jauh melampaui yang kamu sadari. Dan sekarang, izinkan satu pertanyaan terakhir menggantung dalam benakmu. Jika struktur dirimu mencerminkan struktur alam semesta, maka potensi apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu? Luangkan waktu malam ini untuk menatap langit, lalu pejamkan mata dan rasakan denyut pikiranmu sendiri. Sadarilah bahwa keduanya berbicara dalam bahasa pola yang sama. Jika video ini membuka cara pandang baru bagimu, tuliskan satu kalimat di komentar. Apa wawasan terbesar yang kamu dapatkan hari ini? Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang mencari makna. Karena mungkin seperti neuron yang terhubung, pencerahan juga menyebar melalui koneksi. Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya. Ingatlah, rahasia terbesar alam semesta mungkin tidak tersembunyi di antara bintang-bintang, melainkan bergetar di dalam dirimu sendiri.